Hai Sobat Pintar, selamat datang di Fitrapel Live. Kembali lagi dengan Kak Ella, Tentor Geografi kalian. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas soal-soal TUUTBK tahun 2021 dari Aku Pintar. Yuk, langsung saja Sobat, kita bahas soal-soal berikut ini. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan? Ini adalah soal TKA Sosum tentang pusat pertumbuhan. Nah, langsung saja yuk kita bahas soalnya. Yang ditanyakan di sini adalah kota yang tumbuh dan berkembang dari pusat wisata. Jadi dari keempat ini, kota yang tumbuh berkembang menjadi pusat wisata adalah Kota Malang dan Yogyakarta. Nah, di Malang ini yaitu di daerah Batu Malang, ini dikembangkan sebagai pusat pertanian, pusat wisata pertanian. Nah, untuk Yogyakarta ini dikembangkan sebagai pusat pariwisata budaya. Jadi jawaban dari soal ini yang benar adalah E, 3 dan 4. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Sobat Pintar sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal tipe TKA Sosum tentang negara maju dan berkembang. Yuk langsung saja kita bahas soal berikut ini. Nah, yang ditanyakan di sini adalah Amerika Serikat dan Kanada ini tergolong negara maju karena apa? Nah, untuk penentuan negara maju dan berkembang itu ada indikator-indikatornya, Sobat. Jadi sebelumnya kita harus tahu indikator untuk menentukan suatu negara itu masuk dalam negara maju atau negara berkembang. Nah, indikator negara maju dan berkembang adalah yang pertama pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita ini menggambarkan mengenai kesejahteraan masyarakatnya. Semakin besar pendapatan per kapita masyarakat, semakin besar kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk di negara maju pendapatan per kapitanya tinggi, Sobat. Dan untuk negara berkembang rendah. Kemudian pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini disebabkan biasanya adalah kelahiran. Nah, untuk negara maju, kelahirannya sangat rendah, Sobat. Jadi untuk pertumbuhan penduduknya rendah. Sedangkan di negara berkembang, pertumbuhan penduduknya tinggi. Kemudian kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan. Nah, untuk kesempatan kerja, untuk di negara maju kesempatan kerjanya itu udah beragam, Sobat. Jadi sudah ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan bermacam-macam jenis pekerjaan yang ada di negara maju. Dan sebagian besar pekerjaannya di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Nah, untuk berkembang, kesempatan kerjanya masih kurang beragam. Sebagian besar bekerja sebagai petani atau di wilayah pertanian. Kemudian, angka harapan hidup. Nah, angka harapan hidup ini menggambarkan mengenai kesejahteraan dan kesehatan masyarakatnya. Untuk negara maju, karena pendapatan per kapitanya tinggi, biasanya angka harapan hidupnya juga tinggi, Sobat.
Jadi karena kesehatannya tinggi, angka harapan hidupnya tinggi. Untuk negara berkembang, angka harapan hidupnya masih rendah. Kemudian tingkat pendidikan, jadi indikator dari negara maju dan berkembang bisa dilihat dari tingkat pendidikannya. Kalau tingkat pendidikannya tinggi, maka dia bisa digolongkan sebagai negara maju. Nah, untuk negara berkembang, tingkat pendidikannya masih rendah. Kemudian yang keenam, pemanfaatan lahan. Nah, untuk di negara maju, lahannya digunakan pada bidang industri, perdagangan, dan jasa. Kemudian di negara berkembang, sebagian besar lahannya digunakan untuk lahan pertanian. Nah, kemudian yang ketujuh, penguasaan teknologinya. Untuk di negara maju, penguasaan teknologinya sangat tinggi. Kemudian, di negara berkembang masih sangat rendah. Nah, oke, langsung kita kembali lagi ke soalnya tadi yang ditanyakan kenapa kok Amerika Serikat dan Kanada itu digolongkan sebagai negara maju. Nah, oke, kita lihat opsi yang pertama, penguasaan teknologi yang tinggi. Ini ya sobat ya, penguasaan teknologi yang tinggi. Jadi, penguasaan teknologi yang tinggi ini merupakan negara maju. Jadi, ini benar. Kemudian kita lihat yang opsi B, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tadi pertumbuhan penduduk yang tinggi berarti termasuk dalam negara berkembang. Kemajuan dalam bidang industri yang amat pesat. Nah, kemajuan dalam bidang industri yang amat pesat ini karena dipengaruhi oleh faktor penguasaan teknologi yang tinggi. Kemudian kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Ini biasanya kekayaan sumber daya alam berlimpah ini di negara berkembang. Tapi negara maju itu juga ada sobat. Tapi kekayaan sumber daya alam yang berlimpah ini tidak termasuk dalam indikator untuk menentukan negara maju atau berkembang. Kemudian letak yang strategis pada jalur perdagangan dunia ini juga bukan merupakan indikator untuk menentukan negara maju dan berkembang. Jadi, untuk soal ini jawabannya benar adalah A, penguasaan teknologi yang tinggi. Begitu sobat. Bagaimana sobat pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal tipe TKA Sosum tentang bencana alam. Yuk langsung saja kita bahas soal berikut ini. Nah, yang ditanyakan di sini adalah contoh bencana alam yang tidak terjadi di Indonesia. Oke, langsung saja kita lihat opsi jawabannya. Kira-kira bencana alam mana saja sih yang tidak pernah terjadi di Indonesia? Oke, kita lihat yang opsi A, kekeringan. Sering kan berita-berita kekeringan di wilayah Indonesia. Kemudian badai tropis juga sering kita mendengar berita-berita badai tropis di Indonesia. Wabah penyakit juga sering, kebakaran hutan juga sering. Nah, kalau angin tornado ini, pernah nggak sih kalian dengar Indonesia itu dilanda bencana angin tornado atau angin taifun? Belum pernah kan? Jadi, bencana alam yang belum pernah terjadi di Indonesia adalah angin tornado. Angin tornado ini terbentuk dari udara panas kemudian bertemu dengan udara dingin. Jadi ada tekanan udara yang ekstrim. Kemudian menimbulkan kondensasi. Kondensasi ini akhirnya uap air menggerakkan energi panas dan energi ini jadilah angin yang kencang atau disebut sebagai angin tornado. Nah, angin tornado ini sobat, angin tornado ini hanya berputar di wilayah bumi bagian utara dan selatan. Angin tornado ini tidak melewati daerah Katulistiwa. Jadi, angin tornado ini bakalan dibelokkan ke bumi bagian utara dan bagian selatan. Jadi, tidak
pernah melewati daerah Khatulistiwa. Nah, meskipun angin tornado itu pembentukannya ada di daerah sekitar Indonesia, di daerah sekitar Khatulistiwa, tapi angin tornado ini tidak pernah melewati daerah Khatulistiwa. Jadi, untuk jawaban dari soal ini yang benar adalah angin tornado, yaitu bencana alam yang tidak pernah terjadi di Indonesia. Begitu, sobat. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal tipe TKA Soshum tentang biosfer. Yuk langsung saja kita bahas soal berikut ini. Nah, yang ditanyakan di sini adalah masyarakat yang tinggal di daerah kutub dengan vegetasi lumut, aktivitasnya apa? Oke, sebelumnya kita harus tahu ciri-ciri dari bioma tundra itu seperti apa. Yang pertama, ciri-cirinya adalah seluruh wilayahnya tertutup oleh es, atau disebut juga sebagai permafrost ini. Permafrost itu merupakan daerah di mana bagian tanahnya itu tertutup es secara permanen. Kemudian bioma tundra ini memiliki musim dingin yang panjang, yaitu sekitar 9 bulan dan gelap. Kemudian musim panasnya sekitar 3 bulan terang. Kemudian kecepatan angin yang sangat tinggi di daerah tundra. Nah, vegetasi yang bisa tumbuh di daerah tundra adalah lumut, sedikit rumput-rumputan, dan juga bunga-bunga kecil. Kemudian hewan yang bisa hidup di daerah tundra seperti pinguin, beruang kutub, dan rusa kutub. Oke, langsung saja kita ke soalnya yang tadi. Yang ditanyakan di sini adalah aktivitas masyarakat di daerah vegetasi tundra. Bertani dan beternak. Dari ciri-ciri yang sudah kakak jelaskan tadi, bertani apakah bisa di daerah tundra? Tidak bisa, sobat. Beternak juga tidak bisa, sobat. Karena hewan yang bisa hidup di daerah tundra itu hanya hewan-hewan ini. Dan juga kayak kelinci kutub, yaitu hewan-hewan yang bisa hidup di daerah kutub. Jadi tidak bisa digunakan untuk beternak. Kemudian bertani dan berburu. Nah, bertani ini nggak bisa, sobat. Untuk berburu bisa, sobat. Nanti bisa berburu kelinci-kelinci kutub, seperti itu. Rusa kutub. Berladang dan menangkap ikan. Nah, berladang ini tidak bisa, sobat. Berladang ini hampir sama dengan bertani. Tapi bedanya cuma vegetasinya saja. Kemudian berburu. Berburu ini bisa. Berladang tidak bisa. Berburu dan menangkap ikan. Nah, ini bisa, sobat. Jadi, di daerah tundra itu banyak sekali ikan-ikan, sobat. Jadi daerah gletser itu daerah sungai-sungai di daerah tundra itu biasanya banyak ikannya. Jadi masyarakat di sana aktivitasnya adalah berburu dan menangkap ikan. Jadi jawaban yang benar adalah E. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal tipe TKA Soshum tentang perindustrian. Yuk langsung saja kita bahas soalnya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah buah merah kayu putih mahkota dewa digunakan dalam industri apa? Nah, buah merah nih sobat. Jadi buah merah ini adalah buah-buahan yang berwarna merah. Contohnya seperti wortel, tomat, seperti itu sobat. Nah, biasanya buah merah ini digunakan sebagai obat kesehatan mata.
Kemudian juga bisa digunakan untuk pertumbuhan tulang dan juga menjaga imunitas tubuh. Kemudian kayu putih. Nah, kayu putih ini pastinya di rumah kalian ada kan minyak kayu putih. Nah, kayu putih ini bisa digunakan untuk meredakan masuk angin, bisa digunakan untuk mengatasi pusing, kedinginan, dan lain sebagainya. Kemudian mahkota dewa, sobat. Mahkota dewa ini bisa digunakan untuk mencegah flu, sakit kepala, dan bisa untuk menstabilkan gula darah. Jadi, ketiga tanaman ini merupakan tanaman herbal. Jadi, untuk soal ini, berarti tanaman-tanaman ini digunakan sebagai industri obat-obatan. Jadi, jawabannya adalah D. Begitu, sobat. Bagaimana Sobat Pintar pembahasan soal-soal TUU-UTBK tahun 2021 yang sudah dibahas oleh Kak Ella tadi? Semoga bisa membantu kalian dalam proses belajar di rumah ya. Saksikan terus kelanjutan video pembahasan soal-soal TUU-UTBK tahun 2021 di aplikasi Aku Pintar di fitur AP Live. Jangan lupa Sobat Pintar, belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.